الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو إلى النار. Bapak, Ibu, Ustadz, Ustadzah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmatnya serta taufiknya kepada kita, kita tak lupa pula bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah SAW sebagai khataman nabiyyin, sebagai penutup para nabi dan mursalin dan para rasul. Maka kita berharap rahmat Allah, taufiknya terus mengalir kepada kita, sehingga apa yang kita lakukan dari semua kegiatan kita di dunia, utamanya di SMK Al-Irsyad ini, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak, Ibu, Ustadz, Ustadzah rahimani wa rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum ajmain. Di antara sifat manusia adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, wa khuliqal insanu dha'ifa. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan lemah, diciptakan dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, apakah itu ilmu ataupun materi. Semuanya manusia dilahirkan dalam keadaan lemah, tidak memiliki apa-apa. Kemudian sifat manusia yang lain, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam hadisnya dari sabda Nabi SAW bahwa kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam, setiap manusia, semuanya pasti pernah berbuat salah. Semuanya pasti pernah keliru. Semuanya pasti pernah berbuat yang disebabkan kelalaiannya dia terjerumus kepada sesuatu yang salah. Namun Bapak, Ibu, Ustaz-Ustazah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat manusia di atas yang saya sebutkan tadi bukan berarti jadi dalil buat kita, bukan berarti jadi alasan buat kita untuk berpasrah diri, berpasrah pada posisi yang salah, pada posisi yang tidak benar. Sehingga kalau saya mengutip pernyataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang orang-orang yang terhalang darinya, terbelenggu, terpenjara hatinya dari kebenaran, atau dia asik dalam kelalaian, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mungkin patut ditulis dengan tinta emas pernyataannya Syekhul Islam ini. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbih. Sesungguhnya yang menyebabkan terbelenggunya seseorang dari kebenaran sehingga dia asik nikmat dalam kesalahan, yang pertama karena orang itu tidak mengenal Allah dengan benar. Karena dia tidak tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya kenal Allah kata orang lain, kata si fulan, kata si fulana, Allah ini begini dan begini. Dia tidak pernah menginginkan
mengetahui dengan benar Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dia harus melihat Allah Subhanahu wa taala karena bukan tempatnya di dunia. Akan tetapi dia harus tahu bahwasannya ketika dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya perilakunya, sikapnya, hatinya akan bergantung kepada Allah dan akan bertindak sesuai dengan kemauannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebab pertama yang menyebabkan orang terbelenggu hatinya dari kebenaran, yakni al-mahbus man hubisa qalbuhu an rabbi. Yang kedua adalah penyebabnya man asirahu hawahu. Orang terbelenggu sebab keduanya adalah karena dia memperturutkan hawa nafsunya. Apa yang dia ingini, dia lakukan tanpa malu-malu, tanpa ragu-ragu. Sehingga musuhnya manusia, musuhnya kaum muslimin dan kaum mukminin adalah dua: penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Syahwat mengantarkan manusia kepada kemaksiatan, kepada pelanggaran terhadap haknya Allah Subhanahu wa taala maupun haknya manusia. Sementara syubhat, sesuatu yang sifatnya samar, mengantarkan orang kepada kesesatan. Bagaimana tidak seseorang yang memperturutkan hawa nafsunya kemudian dia selamat dari memperoleh kebenaran, karena memang sesungguhnya ketika hawa nafsunya dilampiaskan, syahwatnya dituruti terus menerus. Saya mungkin pernah katakan bahwasannya yang namanya syahwat, nafsu kita terhadap dunia, mau jadi penguasa, mau dapat harta yang banyak, mau dapat popularitas, semuanya mengalahkan keimanan kita. Sehingga seperti air keran yang kita buka, syahwat itu dituruti terus, dia akan semakin besar keinginannya. Maka pantas Nabi Yusuf alaihissalam di dalam Al-Quran diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak bisa berlepas diri dari hawa nafsuku. Innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya semua orang tidak bisa selamat dari hawa nafsu. Kalau bukan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tidak bisa selamat dari hawa nafsu. Sebagaimana Nabi Yusuf diuji dengan adanya Zulaikha yang menggodanya. Kalau bukan karena rahmat Allah, dikatakan di sana waqad hamma bihi wa hammat biha. Nabi Yusuf berkeinginan kepada Zulaikha, Zulaikha pun demikian berkeinginan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah perbuatan zina terjadi pada saat itu. Maka Bapak Ibu, Ustaz Ustazah rahimani wa rahimakumullah, itu musuh yang pertama yakni syahwat, yang kedua syubhat. Syubhat ini adalah keadaan pada posisi orang bingung, sesuatu yang samar. Ibarat seorang penggembala kambing yang menggembalakan kambingnya di sekitar perkebunan yang dibatasi oleh pagar. Logikanya ketika dia pagarnya lemah, sementara kambingnya itu bisa nyeruduk, pagarnya rubuh, akhirnya tanaman yang dilindungi oleh pagar tadi habis dimakan oleh kambing. Maka syahwat inilah yang mengantarkan manusia kepada kesesatan. Seseorang senang dengan sesuatu yang sifatnya samar. Dia tidak bisa menentukan sikap. Dia tidak mau berhati-hati. Dia tidak takut kepada Allah ketika bahwasannya ini perkara sudah jelas haram, nggak boleh, tapi dia tabrak. Atau dia mendekati, membuka pintu ke arah sana. Akhirnya dia tabrak, masuklah dia kepada perkara yang salah, yang rusak, yang sesat. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, setelah kita bicara tentang terbelenggunya manusia, penyakitnya manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Rasulnya mengajarkan sebuah perkara yang bisa mengembalikan manusia kepada posisi yang benar. Jalan itu ada banyak.
Namun di antara yang diajarkan Rasulullah SAW sebagaimana dalam surat Al-Hasyr disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, berapa banyak ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu di antara ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Semuanya diikuti rasa takut. Takutlah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Apa takwa kepada Allah? Takwa kepada Allah adalah al-khauf minal jalil. Sebagaimana kita sering dengar, takut kita kepada al-jalil, yang maha mengetahui, yang maha alim, dari Allah Subhanahu wa taala. Wal qana'atu bil qalil, dan qanaah dengan yang sedikit. Wal istidadu liyaumir rahim, dan kita mempersiapkan diri di mana saat nyawa kita dicabut dalam keadaan yang sakitnya luar biasa, dan mempersiapkan diri dengan pertanyaan fitnah kubur dan hari berikutnya. Inilah takwa. Bagaimana kita menghindari ranjau? Maka dalam surat Al-Hasyr tadi Allah berfirman, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dipersiapkan dia untuk kehidupan yang akan datang. Bukan untuk kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini hanya sementara. Adanya kita sebagaimana orang yang dalam perjalanan jauh, kemudian berlindung di bawah pohon, dalam waktu sesaat kemudian sebentar dia pergi lagi ke melanjutkan perjalanannya. Itulah dunia saat kita bernaung di bawah pohon tadi. Sementara akhirat, wahya darul hayawan, sesungguhnya akhirat itu darul hayawan, kehidupan yang sesungguhnya, bukan kehidupan yang sebentar seperti di dunia. Maka dalam ayat ini Allah ulangi peringatan Allah tentang perintah takutlah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Ada dua perintah Allah. Allah ingatkan kita, takutlah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa-apa yang kalian kerjakan. Bapak Ibu Ustadz rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwa beliau mengatakan tentang pentingnya muhasabah ini, bahwa ternyata orang yang meninggalkan muhasabah itu termasuk juga sebagaimana perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, membuat dia terbelenggu dalam kesalahan. Mau sampai kapan kalau kita ternyata ada dalam satu posisi kesalahan, satu posisi yang itu perbuatan dosa, perbuatan maksiat, orang lain nggak tahu. Mau sampai kapan ketika kita berbuat dosa kemudian kita tidak mau bermuhasabah? Sehingga orang siapapun dia, termasuk ustadz atau siapapun kiai yang menyatakan bahwasannya dirinya adalah suci, bebas dari dosa, adalah pendusta dia. Selama dia masih ada ruh dalam tubuhnya, tidak mungkin. Karena syaitan itu sudah berjanji sampai hari kiamat tetap akan menggoda dari segala sisi kepada manusia. Maka meninggalkan muhasabah, mengintrospeksi diri adalah pangkal kehancuran, awal pangkal kehancuran seseorang. Karena tidak ada ukuran, tidak ada perhitungan buat dia bahwasannya dia itu akan menemui hari batas akhir hidupnya. Jelas dia akan terlena, kalau dia salah maka dia salahnya terus sampai malaikat maut menjemputnya, naudzubillah. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa meninggalkan muhasabah adalah pangkal kehancuran, menggampangkan urusan